Kisah penuh air mata dan pengkhianatan dalam rumah tangga. Jam 3 pagi, aku terbangun dan tanpa sengaja mendengar bisikan menantuku sendiri. Ternyata mereka merencanakan hal keji. Memasukkanku ke rumah sakit jiwa hanya demi merebut harta warisan yang telah kukumpulkan dengan susah payah. Hati siapa yang tidak hancur mendengar rencana busuk dari orang yang seharusnya menjadi bagian keluarga? Namun, dari titik terendah itulah aku bangkit. Aku tidak membalas dengan teriakan atau kemarahan, tapi dengan diam-diam mengumpulkan bukti, hingga akhirnya topeng mereka terbuka di hadapan semua orang. Ini adalah kisah tentang bagaimana pengkhianatan justru melahirkan kekuatan. Bagaimana keserakahan bisa menghancurkan sebuah keluarga. Dan bagaimana doa serta kesabaran bisa menjadi senjata paling kuat menghadapi orang berhati busuk. Saksikan kisah ini sampai akhir. Semoga menjadi pelajaran hidup bagi kita semua agar lebih berhati-hati dalam memilih pasangan, menantu, maupun teman dekat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus membagikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga Allah selalu menjaga keluarga kalian dari fitnah, memberikan rezeki yang berkah, kesehatan yang sempurna, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Malam itu hening. Jam di dinding ruang tamu menunjuk tepat pukul 3. Sunyi begitu pekat, seakan seluruh isi rumah terlelap tanpa gangguan. Lampu ruang tengah hanya menyisakan redup cahaya bohlam 5 watt yang berkelip pelan, menimbulkan bayangan samar pada dinding kayu tua yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Aku, seorang wanita paruh baya berusia 63 tahun, terbangun karena rasa haus. Tenggorokanku kering, mungkin karena udara malam yang menusuk tulang. Aku berjalan perlahan menuju dapur, berusaha tidak menimbulkan suara agar tidak membangunkan siapapun. Namun, langkahku terhenti ketika samar-samar ku dengar suara bisikan dari arah ruang keluarga. Awalnya aku mengira hanya angin malam yang menyusup lewat celah jendela. Tetapi semakin ku dekatkan telinga, semakin jelas suara itu terdengar. Itu suara menantuku, Rina. Aku sudah bosan. Mas, kalau ibu terus tinggal di sini, kita nggak akan pernah bebas. Dia terlalu mengatur, dan aku tidak tahan lagi. Kalau dia masuk rumah sakit jiwa, semua harta bisa kita ambil alih. Jantungku serasa berhenti berdetak. Nafasku tersengal, tubuhku bergetar hebat. Aku berdiri kaku di balik pintu, hanya berjarak beberapa langkah dari sumber suara. Lalu terdengar balasan suara anakku, Ardi, dengan nada ragu namun lemah. Tapi, Rin, itu ibu. Masa tega begitu? Aku menutup mulut dengan tangan agar isaku tidak terdengar. Anak yang kulahirkan, kubesarkan dengan penuh kasih, kini duduk di ruang tengah bersama istrinya, merencanakan hal keji. Tega atau enggak, Mas? Pikirin masa depan kita. Semua harta warisan, rumah ini, sawah di kampung, tabungan, kalau semua masih atas nama ibu, kita nggak akan pernah pegang. Kita terus tergantung padanya. Kalau ibu di RSJ, kita bisa kuasai semuanya. Mas tinggal tanda tangan saja. Aku yang urus. Kata-kata itu menusuk jantungku lebih tajam daripada belati. Ingin rasanya aku berteriak. Keluar dari persembunyian, menampar wajah perempuan yang sudah 7 tahun menjadi menantuku itu. Tapi aku tahu, jika aku gegabah, aku hanya akan mempermalukan diri sendiri. Mereka mungkin akan menuduhku gila benar-benar, persis seperti rencana busuk yang baru saja kudengar. Aku merapatkan tubuhku ke dinding, mencoba menenangkan napas. Dalam hati aku bertanya-tanya, beginikah balasan mereka setelah semua pengorbanan yang kuberikan? Ingatan tentang masa lalu muncul begitu saja. Betapa aku dulu bekerja keras bersama almarhum suamiku. Kami membangun rumah ini bata demi bata, menabung sedikit demi sedikit, menyekolahkan Ardi sampai sarjana meski harus menggadaikan sawah. Semua kulakukan dengan ikhlas, demi masa depan anak semata wayangku. Aku masih ingat saat pertama kali Ardi memperkenalkan Rina. Seorang perempuan cantik, lembut tutur katanya, dari keluarga berada.
Aku sempat merasa bangga karena anakku bisa mendapat pasangan yang mapan. Aku menyambut Rina dengan pelukan hangat. Kuanggap seperti anak sendiri. Namun, sejak mereka menikah, sedikit demi sedikit sikap Rina berubah. Awalnya halus, sering menyinggung soal keuangan, rumah, hingga gaya hidup. Aku pikir itu wajar. Namanya juga adaptasi rumah tangga. Tapi malam itu, pukul 3 dini hari, segala topengnya runtuh. Rina bukan sekadar menantu yang manja. Dia ternyata adalah ular berbisa yang siap memangsa aku demi harta. Aku melangkah mundur perlahan, kembali ke kamarku dengan tubuh lemas. Kupegang dadaku yang berdegup kencang, seakan ingin meledak. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku merasa seperti orang bodoh yang selama ini memberi segalanya hanya untuk ditikam dari belakang. Namun, di tengah sesak itu, ada suara kecil dalam diriku. Jangan gegabah. Jangan tunjukkan bahwa kau tahu. Jika mereka berani merencanakan kejahatan, maka balasanmu harus lebih halus, lebih menyakitkan. Aku teringat pesan almarhum suamiku sebelum meninggal. Kalau suatu hari kau diperlakukan tidak adil, jangan buru-buru melawan dengan emosi. Diamlah, amati, lalu balas dengan cara yang membuat mereka menyesal seumur hidup. Kalimat itu bergema di kepalaku, seakan baru kemarin beliau mengucapkannya. Aku pun bertekad, malam itu akan menjadi saksi titik balik hidupku. Aku mungkin terlihat rapuh, tua, tidak berdaya. Tapi aku bukan wanita lemah. Aku adalah ibu yang pernah bertahan dari kemiskinan, kehilangan, dan kerasnya hidup. Kalau menantuku pikir aku bisa dijatuhkan dengan mudah, dia salah besar. Aku menghapus air mata, duduk di tepi ranjang, lalu mulai berpikir. Bagaimana caranya aku bisa membalas tanpa harus berteriak atau mempermalukan diri? Pertama, aku harus mengumpulkan bukti. Percakapan tadi terlalu berharga untuk dibiarkan hilang. Untunglah di kamar ada ponsel sederhana milikku. Mulai malam itu, aku bertekad selalu siap merekam setiap percakapan mencurigakan. Kedua, aku harus berpura-pura lemah. Biarkan mereka merasa aku tidak tahu apa-apa. Biarkan mereka semakin percaya diri dengan rencana kotornya. Saat ular merasa paling kuat, itulah saat tepat untuk menginjak kepalanya. Ketiga, aku akan mencari sekutu. Aku masih punya sahabat lama yang bekerja sebagai notaris, dan seorang sepupu yang paham hukum. Jika aku menceritakan semuanya, mereka pasti akan membantu. Jam terus berjalan. Pukul 3.30, percakapan di ruang tengah perlahan mereda. Kudengar langkah kaki menantuku menuju kamar mereka. Aku tetap terjaga, duduk di ranjang dengan pikiran berkecamuk. Malam itu aku tak bisa lagi memejamkan mata. Rasa sakit bercampur amarah. Namun di balik itu muncul tekad baru. Aku tahu, hari-hari ke depan tidak akan mudah. Tapi aku siap. Aku tidak akan menyerang dengan teriakan. Aku tidak akan melawan dengan amarah. Balas dendamku akan datang diam-diam, mengalir halus seperti air yang merembes, tapi perlahan merobohkan dinding yang paling kokoh. Dan ketika saatnya tiba, Rina akan menyesali setiap kata yang ia ucapkan jam 3 pagi itu. Matahari pagi menembus tirai tipis jendela kamarku. Cahaya keemasan itu seharusnya membawa kehangatan, tapi justru membuat mataku terasa perih. Malam tadi aku tidak tidur sama sekali, hanya duduk termenung hingga azan subuh berkumandang. Tubuhku terasa letih, namun pikiranku masih berputar tak menentu. Aku berjalan perlahan keluar kamar. Aroma kopi hitam menyeruak dari dapur. Rina sudah bangun, sibuk menyiapkan sarapan. Dari wajahnya yang tersenyum tipis sambil menyapa, tak seorang pun akan mengira bahwa beberapa jam sebelumnya dia merencanakan sesuatu yang begitu jahat terhadapku. Selamat pagi, Bu. Ibu nggak tidur ya? Kelihatan capek sekali, katanya sambil menatapku dengan tatapan pura-pura prihatin. Aku hanya tersenyum, menahan sakit di dada. Iya, tadi malam agak susah tidur, jawabku singkat. Dia mendekat, menepuk bahuku seolah peduli.
Ibu jangan terlalu banyak mikir. Biar kami yang urus semua. Ibu istirahat saja. Kalimat itu terdengar manis, tapi aku tahu maksud tersembunyinya. Biar mereka yang urus, berarti sedikit demi sedikit mereka ingin mengambil kendali atas rumah ini, atas hartaku, bahkan atas hidupku. Aku menghela napas panjang. Hatiku terasa hancur. Setelah sarapan, aku duduk di kursi rotan tua di teras rumah. Dari sini aku bisa melihat halaman depan, pohon mangga yang dulu kutanam bersama almarhum suami, dan jalan kecil yang menghubungkan rumahku dengan tetangga. Aku memandang jauh, berusaha mengusir perasaan sesak. Tapi luka itu terlalu dalam. Bagaimana mungkin menantuku tega berkata begitu? Bagaimana mungkin anakku hanya diam, tak punya keberanian menentang istrinya? Air mata kembali mengalir tanpa bisa kutahan. Aku teringat ketika Ardi masih kecil. Betapa kerasnya perjuangan kami dulu. Aku menjual kue keliling, menerima jahitan, bahkan pernah menjadi buruh cuci demi menyekolahkan dia. Setiap kali pulang dengan tubuh lelah, melihat senyumnya adalah obat paling mujarab. Bu, nanti kalau aku sudah besar, aku janji bikin ibu bahagia. Begitu katanya dulu, sambil memelukku erat. Janji seorang anak kecil yang kupegang hingga hari ini. Namun, pagi ini janji itu terasa seperti pisau yang berkarat, tertancap dalam di hatiku. Aku menutup mata, membiarkan pikiranku melayang ke masa lalu. Suamiku, lelaki sederhana dengan senyum hangat, selalu berkata, kalau kita ikhlas bekerja, hasilnya akan ikut anak cucu. Kami berdua menanam sawah di kampung, mengumpulkan sedikit demi sedikit tabungan. Suamiku selalu menolak hidup berfoya-foya. Semua uang kami simpan, sebagian untuk pendidikan Ardi, sebagian untuk membeli rumah ini. Tapi kini, setelah suamiku tiada, semua yang kami perjuangkan justru menjadi alasan anak dan menantuku ingin menyingkirkanku. Aku menggenggam ujung selendangku erat-erat. Seandainya bapak masih ada, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Siang itu, beberapa tetangga mampir. Mereka membawa kabar tentang acara arisan RT. Aku menyambut mereka dengan senyum, bercanda seperti biasa. Tidak seorang pun tahu kalau malam tadi aku mendengar rencana busuk yang akan menghancurkan hidupku. Aduh, Bu, sehat-sehat ya. Nanti ikut arisan lagi biar ramai, kata salah satu tetangga. Aku hanya mengangguk, menutupi air mata yang hampir tumpah. Bagiku, menjaga wajah tetap ramah di depan orang lain adalah semacam pertahanan. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahanku. Jika orang lain tahu, kabar itu bisa sampai ke telinga Rina dan Ardi, dan mereka akan semakin curiga. Malam itu, ketika semua sudah tidur, aku kembali duduk di ranjang. Rasa sakit itu masih menusuk, tapi aku mulai terbiasa menyembunyikannya. Aku sadar, kalau aku menunjukkan luka, mereka akan memanfaatkannya untuk menjatuhkanku lebih cepat. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku sengaja berjalan ke dapur untuk mengambil air. Dari ruang tengah, ku dengar percakapan lagi. Rina berkata, "Mas, lihat sendiri kan, ibu makin lemah. Kalau kita dorong sedikit saja, gampang dia masuk rumah sakit. Lagian, orang tua kan gampang dibilang pikun atau stres. Semua orang pasti percaya." Ardi terdiam, suaranya terdengar berat. Tapi, aku masih ragu, Rin. Ragu apanya? Ini kesempatan. Kita capek terus-terusan diatur. Semua harta ada di tangannya. Mas nggak capek? Kita yang kerja, kita yang susah. Tapi semua masih atas nama dia. Kalau ibu nggak ada, kita bisa lebih bebas. Aku menahan napas. Rasanya tubuhku gemetar lagi. Kali ini aku mengeluarkan ponselku perlahan dari saku. Dengan hati-hati, kurekam percakapan itu. Suaranya jelas, nada licik Rina, nada ragu anakku. Rekaman itu kusimpan baik-baik. Ini akan jadi senjataku suatu hari nanti. Sejak malam itu, aku belajar memainkan peran.
Aku berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bahkan sering sengaja menunjukkan kelemahanku. Kadang pura-pura lupa. Kadang sengaja bicara lambat. Rina terlihat semakin percaya diri. Dia mulai sering mengatur rumah tanpa meminta persetujuanku. Beberapa kali dia bicara dengan nada tinggi, seakan aku hanyalah beban. Bu, jangan terlalu banyak campur tangan ya. Biar kami yang atur, katanya suatu sore. Aku hanya tersenyum, meski hatiku remuk. Setiap luka yang kuterima, kusimpan rapi di dalam hati. Aku tahu, semua ini akan jadi bahan bakar untuk langkah balasanku kelak. Suatu pagi, aku sengaja keluar rumah lebih awal untuk berjalan ke pasar. Di sana aku bertemu Mbak Sulastri, sahabat lamaku yang kini bekerja sebagai staf di kantor notaris. Lama nggak ketemu, Bu. Sehat? Tanyanya ramah. Aku tersenyum tipis. Sehat, Mbak, meski banyak pikiran. Kami duduk sebentar di warung kopi dekat pasar. Aku bercerita sedikit, tanpa terlalu gamblang. Aku hanya bilang bahwa menantuku mulai ingin mengatur harta. Mbak Sulastri menatapku serius. Bu, hati-hati. Kalau ada yang aneh, Ibu harus punya pegangan hukum. Jangan sampai Ibu ditipu. Ucapan itu membuatku semakin yakin. Aku harus benar-benar menyiapkan langkah. Luka yang kusimpan tidak boleh sia-sia. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar, menatap foto almarhum suamiku yang tergantung di dinding. Pak, maafkan aku. Aku belum bisa menjaga warisan kita dengan baik. Tapi aku janji, aku tidak akan kalah. Aku akan melindungi semua yang kita perjuangkan dulu. Bisikku lirih. Air mata jatuh lagi. Tapi kali ini berbeda. Air mata itu bukan lagi tanda kelemahan, melainkan tanda tekad. Luka yang kusimpan diam-diam kini mulai berubah menjadi kekuatan. Aku sadar, semakin mereka melukaiku, semakin kuat aku bertahan. Luka ini mungkin tak terlihat dari luar. Aku tetap tersenyum, tetap ramah pada tetangga, tetap menjalankan aktivitas sehari-hari. Tapi di balik itu semua, ada jurang dalam yang kututupi dengan hati-hati. Aku tahu, suatu saat nanti, semua luka ini akan menjadi senjata paling tajam. Dan ketika tiba waktunya, Rina akan melihat bahwa wanita tua yang sering dianggap lemah ini ternyata punya kekuatan yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu aku menutup mata dengan keyakinan baru. Luka yang kusimpan diam-diam akan menjadi balasan yang lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan penuh kepura-puraan. Setiap pagi, aku tersenyum pada Rina dan Ardi, menyapa mereka dengan suara lembut seolah tak terjadi apa-apa. Padahal di balik senyum itu, pikiranku sibuk menyusun rencana. Aku tahu, untuk melawan Rina aku tak bisa frontal. Jika aku berteriak, mengungkap rencananya begitu saja, mereka akan menuduhku berhalusinasi. Lebih parah lagi, tuduhan itu bisa dipakai untuk mempercepat langkah mereka memasukkanku ke rumah sakit jiwa. Aku tidak boleh gegabah. Aku harus diam. Aku harus menunggu. Aku harus balas dengan cara yang membuat mereka sendiri terjebak. Setiap kali aku mendengar percakapan mencurigakan, aku diam-diam menyalakan perekam di ponselku. Kadang aku pura-pura sedang mencari sesuatu di dapur, kadang aku duduk di kursi rotan di teras sambil menunggu. Beberapa kali aku berhasil merekam suara Rina yang berbicara dengan nada licik. Kalau nanti ada yang tanya, gampang. Kita bilang ibu sudah sering lupa-lupa. Tinggal tambahin cerita, orang pasti percaya. Suara Ardi selalu terdengar ragu. Tapi sayangnya, keraguannya tak cukup kuat untuk membela ibunya. Semua rekaman itu kusimpan rapi. Kuberi nama file sesuai tanggal dan waktu. Aku tahu, bukti suara bisa sangat berharga suatu hari nanti. Aku mulai memainkan peran. Kadang pura-pura tersenyum kosong. Kadang sengaja lupa hal kecil. Seakan-akan pikiranku mulai rapuh. Bu, tadi kunci rumah ditaruh di mana? Saya cari nggak ketemu. Tanya Rina suatu sore. Aku pura-pura bingung. Oh,
Kunci ya? Aduh, ibu lupa naruhnya di mana. Rina menatapku puas, seolah melihat rencananya berjalan mulus. Tapi dalam hatiku aku tertawa pahit. Biarlah dia yakin aku benar-benar pikun. Itu akan membuatnya semakin lengah. Malam hari, ketika rumah sepi, aku membuka laci tua di kamar. Di dalamnya ada beberapa dokumen penting, sertifikat rumah, surat tanah sawah di kampung, dan buku tabungan. Aku memandangi dokumen itu lama sekali. Harta yang kuperjuangkan bersama almarhum suami, hasil jerih payah puluhan tahun. Aku tak bisa membiarkan semuanya jatuh ke tangan orang serakah. Keesokan harinya, aku diam-diam pergi menemui Mbak Sulastri, sahabat lamaku yang bekerja di kantor notaris. Kami bertemu di warung kecil di dekat pasar, pura-pura hanya dua teman lama yang sedang bernostalgia. Sulas, aku butuh bantuanmu. Aku ingin sebagian harta dialihkan namanya. Kalau terjadi apa-apa, aku tak mau orang lain menguasainya, kataku pelan. Sulastri menatapku penuh iba. Aku bisa bantu, Bu. Tapi semua harus rahasia. Jangan sampai mereka tahu. Aku mengangguk. Itu yang kuinginkan. Semua diam-diam. Sejak hari itu, perlahan aku mulai mengalihkan aset. Ada yang kuberikan ke yayasan, ada yang kutitipkan ke rekening tabungan berjangka atas nama cucuku. Semua langkah kuatur dengan hati-hati. Selain Sulastri, aku menghubungi sepupuku, Pak Darto, yang bekerja sebagai pengacara. Awalnya aku ragu. Tapi setelah mendengar nasihatnya, hatiku sedikit lega. Bu, jangan takut. Kalau memang mereka berniat menjatuhkan ibu, hukum bisa berpihak kalau ada bukti kuat. Simpan semua rekaman baik-baik. Nanti kalau saatnya tiba, kita bisa buka semua, katanya. Aku menghela napas panjang. Aku hanya ingin anakku sadar, Darto. Aku tidak ingin Ardi kehilangan segalanya karena istrinya yang tamak. Pak Darto menepuk tanganku. Tenang, Bu. Kadang cara terbaik menyadarkan orang adalah membiarkan mereka terjerumus oleh rencananya sendiri. Hari-hari terus berjalan. Di mata orang luar, rumah kami tampak tenang. Ardi pergi bekerja setiap pagi, Rina sibuk mengurus rumah dan sesekali berbelanja. Sementara aku duduk di teras, membaca koran atau menyiram bunga. Tak ada yang tahu bahwa di balik itu semua, ada peperangan diam-diam yang sedang berlangsung. Setiap kali Rina tersenyum manis padaku, aku membalas dengan senyum hangat. Tapi di balik mataku, ada tatapan tajam yang ia tak pernah lihat. Setiap kali Ardi menghindari pandanganku, aku tahu hatinya masih berperang. Namun, aku biarkan ia bergulat dengan rasa bersalahnya. Pada akhirnya, dia harus memilih, ibunya atau istrinya. Satu malam, aku sengaja meninggalkan pintu lemari sedikit terbuka. Di dalamnya ada tumpukan kertas, beberapa dokumen palsu yang sengaja kuletakkan di sana. Aku tahu Rina sering mengintip barang-barangku. Dan benar saja. Malam itu aku melihatnya diam-diam membuka lemari ketika mengira aku sudah tidur. Matanya berbinar, jemarinya cepat membalik-balik kertas. Dalam hati aku tersenyum. Silakan, Nak. Makan umpan itu. Semakin kau yakin sudah menguasai segalanya, semakin keras kau akan jatuh nanti. Beberapa hari kemudian, aku mendengar percakapan lagi. Kali ini Rina berbicara dengan nada lebih tegas. Mas, aku sudah nggak tahan. Kita harus segera lakukan sesuatu. Kalau terus begini, kita nggak akan maju. Aku sudah tahu caranya. Tinggal sedikit dorongan, ibu bisa dianggap sakit jiwa. Semua orang pasti percaya. Ardi masih diam, tapi kali ini aku mendengar desahan pasrah dari suaranya. Aku bingung, Rin. Jangan bingung. Kalau ibu terus hidup begini, kita nggak akan pernah bisa mandiri. Aku capek harus tunduk sama dia. Ingat, ini untuk masa depan kita. Aku menahan air mata. Mendengar anakku hanya diam tanpa membelaku membuat hatiku hancur.
Tapi sekaligus, rasa itu membakar tekadku semakin kuat. Baiklah, kalau kau tak bisa membelaku, Ardi, aku akan membela diriku sendiri. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Ponsel di tanganku penuh dengan rekaman suara Rina. Beberapa dokumen sudah kualihkan, sebagian sudah kusimpan di tempat aman. Aku menatap foto almarhum suamiku. Pak, lihatlah istrimu. Aku tidak tinggal diam. Aku akan tunjukkan pada mereka bahwa aku bukan wanita lemah. Dalam hati, aku berjanji. Aku akan membiarkan Rina merasa menang. Aku akan membiarkan dia semakin yakin aku lemah. Aku akan biarkan dia memamerkan topeng manisnya. Dan ketika waktunya tepat, aku akan menyingkap semua. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti permainan catur. Aku belajar sabar, belajar menahan luka, belajar menyembunyikan semua di balik senyum. Tidak ada yang tahu bahwa diamku bukan tanda menyerah, melainkan senjata paling tajam yang sedang kupersiapkan. Jam 3 pagi yang dulu membuatku hampir runtuh, kini menjadi pengingat bahwa aku harus kuat. Dan aku yakin, waktu akan datang di mana Rina sendiri yang terjebak dalam rencana jahatnya. Aku, seorang ibu tua yang dianggap tak berdaya, akan membalas dengan cara yang paling mereka takuti. Diam-diam, perlahan, tapi mematikan. Suasana rumah sore itu begitu sunyi. Angin berhembus pelan melalui celah jendela, menimbulkan suara gemerisik gorden yang menambah rasa dingin di dada. Aku duduk di kursi kayu tua di ruang tamu, berpura-pura membaca koran usang. Pandanganku kosong, tapi telingaku awas menangkap setiap langkah kaki di rumah ini. Perasaanku mengisyaratkan sesuatu akan terjadi hari ini. Sesuatu yang sudah lama mereka rencanakan. Tak lama kemudian, kudengar suara langkah tergesa-gesa dari arah kamar. Pintu dibuka dengan keras. Lalu menantuku keluar sambil menenteng sebuah map coklat. Wajahnya penuh percaya diri, seakan dunia sudah ada di genggamannya. Matanya menatapku dengan sorot penuh perintah. Bukan lagi sopan santun seperti dulu ketika pertama kali masuk rumah ini. "Ibu, kita harus bicara," katanya. Suaranya tegas, dingin, dan tanpa rasa hormat. Aku hanya mengangguk, pura-pura bingung. "Ada apa, Nah? Suaramu kok tegas sekali? Ada masalah?" Dia mendekat, meletakkan map coklat itu di meja. Dengan cepat, ia mengeluarkan beberapa dokumen, lalu menyorongkannya ke arahku. "Ini formulir. Ibu tanda tangan saja. Kami sudah atur semuanya. Setelah ini, ibu akan mendapat perawatan di rumah sakit khusus, jadi tidak perlu pusing urusan rumah atau harta." Aku menatap dokumen itu. Di bagian atas tertulis jelas, pernyataan penitipan pasien ke rumah sakit jiwa. Dadaku berdegup kencang, tapi wajahku tetap tenang. Di dalam hati, aku hampir tertawa, karena inilah saat yang kutunggu. Rumah sakit jiwa? Kenapa ibu harus ke sana? Ibu masih sehat. Nak, lihat, tangan ibu tidak gemetar, pikiran ibu masih jernih. Jawabku sambil tersenyum samar. Menantuku tersenyum sinis. "Ibu tidak sadar ya? Akhir-akhir ini sering bicara sendiri, marah-marah tanpa sebab, bahkan menyimpan uang di tempat-tempat aneh. Itu gejala. Kami hanya ingin yang terbaik untuk ibu." Aku menatapnya lekat-lekat. Ada kepuasan terselubung di wajahnya. Topeng menantu yang selama ini pura-pura baik, kini benar-benar runtuh. Wajah serakahnya terlihat jelas tanpa lapisan. Aku berpura-pura lemah. Kalau memang itu keputusan kalian, apa boleh buat? Tapi aku berhenti sejenak, menatapnya tajam. "Bolehkah ibu minta satu hal sebelum tanda tangan?" Ia mengangkat alis, ragu. "Apa?" Aku meraih tas kecil di samping kursi, lalu mengeluarkan sebuah alat perekam mungil. "Sebelum ini semua, mari kita putar kembali percakapan kalian jam 3 pagi itu. Supaya adil, semua orang tahu kebenarannya." Menantuku terperanjat. Wajahnya langsung pucat pasi.
Tangannya refleks ingin merebut alat itu, tapi aku sigap menyimpannya ke balik baju. Ibu, apa maksudmu? Suaranya bergetar, nada percaya dirinya hilang seketika. Aku tersenyum tipis. Aku sudah tahu rencana busukmu sejak malam itu. Setiap kata-katamu sudah terekam jelas. Bagaimana kau bilang ingin menyingkirkanku ke RSJ? Bagaimana kau mengatur agar harta ini beralih ke tanganmu? Semuanya ada, nak. Semua. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Anakku masuk, diikuti dua orang tetanggaku yang sudah lama kupercayai. Mereka datang sesuai rencana yang kususun diam-diam. Aku sudah meminta mereka menjadi saksi kebenaran. Ibu, ada apa ini? Tanya anakku bingung melihat ketegangan di ruang tamu. Aku menoleh padanya dengan tatapan teduh. Nak, dengarkan baik-baik rekaman ini. Kubuka alat perekam, lalu suara itu terdengar jelas. Suara menantuku sendiri, bergema di ruang tamu yang sunyi. Besok kita buat dia tanda tangan. Kalau perlu, kita bilang ke dokter bahwa dia sudah tidak waras. Setelah dia masuk RSJ, semua harta ini jadi milik kita. Suara itu begitu nyata, menusuk telinga. Anakku terdiam, wajahnya pucat pasi, menatap istrinya dengan pandangan tak percaya. Kau, benar-benar bilang begitu? Suaranya lirih, penuh kekecewaan. Menantuku panik. Itu bukan aku. Itu rekayasa. Ibu memfitnahku. Ia menjerit histeris, mencoba menyalahkanku. Namun matanya berair, tubuhnya gemetar hebat. Semua topeng yang ia pakai selama ini benar-benar hancur. Tetanggaku angkat bicara, kami juga beberapa kali dengar dia bicara soal rumah ini, soal harta. Bu, rekaman ini cukup jadi bukti kalau benar dia punya niat jahat. Anakku terduduk lemas di kursi. Wajahnya memerah, antara marah dan malu. Kenapa kau tega melakukan ini pada ibuku? Apa selama ini semua pengorbananku tidak cukup? Kau mau menyingkirkan orang yang sudah membesarkan aku hanya demi harta. Menantuku menangis keras, mencoba memegang tangan suamiku, tapi ia menepis kasar. Jangan sentuh aku. Kau sudah menjatuhkan harga diriku. Kau hampir membuatku kehilangan ibuku. Aku hanya duduk diam, menyaksikan semuanya. Di dalam hati, ada rasa perih, tapi juga lega. Topeng itu akhirnya terbuka di depan semua orang. Balasanku bukan dengan teriakan atau tangan kasar, tapi dengan kebenaran yang disimpan dalam diam. Suasana semakin panas. Menantuku mencoba membela diri, tapi semakin ia bicara, semakin jelas kebohongannya. Wajahnya penuh air mata, rambutnya berantakan, tubuhnya gemetar. Sosok anggun dan penuh percaya diri yang dulu ku kenal kini lenyap, digantikan wanita yang ketakutan kehilangan segalanya. Sementara itu, anakku menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Maafkan aku, Bu, aku terlalu percaya padanya. Aku buta karena cinta, sampai aku tak bisa membedakan siapa yang tulus, siapa yang serakah. Aku meraih tangannya, menggenggam erat. Nak, ibu sudah memaafkanmu. Kau hanya tertipu. Itu wajar. Tapi ingat, jangan pernah biarkan cinta membuatmu kehilangan akal sehat. Di sudut ruangan, menantuku berlutut, menangis meraung. Ia tahu semua sudah berakhir. Segala rencananya buyar dalam sekejap, terbongkar di depan orang-orang yang seharusnya ia kendalikan. Aku menarik napas panjang. Hari ini, topengmu sudah terbuka. Kau boleh menangis, boleh menyangkal. Tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Malam itu aku duduk di teras rumah, ditemani cahaya rembulan yang jatuh lembut di halaman. Udara malam terasa jauh lebih tenang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tidak ada lagi bisikan jahat yang menyelinap di tengah malam, tidak ada lagi rasa was-was bahwa seseorang sedang merencanakan kejatuhanku. Semua sudah terbongkar, semua sudah terbuka, dan yang tersisa kini hanyalah ketenangan.
Aku masih bisa merasakan sisa degup jantung yang kemarin berpacu saat rekaman itu diputarkan. Peristiwa itu kini jadi titik balik dalam hidupku. Sebelumnya aku adalah seorang ibu yang dianggap lemah, dianggap mudah dijatuhkan, bahkan hendak disingkirkan oleh orang yang seharusnya menghormatiku. Tapi setelah itu, semua berubah. Aku bukan lagi sekadar ibu tua yang mereka kira bisa dengan mudah dipermainkan. Aku adalah sosok yang kuat, yang bisa berdiri tegak meski dihantam badai. Aku akui, luka itu nyata. Dikhianati menantu sendiri adalah salah satu kepedihan terbesar dalam hidupku. Bayangkan, seseorang yang pernah kupeluk hangat saat baru masuk ke keluarga ini, seseorang yang dulu kupanggil anak dengan penuh kasih, ternyata menyimpan niat untuk menghancurkan aku. Tapi di balik luka itu, aku menemukan sesuatu yang lebih berharga, kekuatan diriku sendiri. Jika dulu aku lebih banyak diam, menerima apa adanya, kini aku sadar bahwa diam juga bisa jadi senjata. Diam bukan berarti kalah. Diam bisa menjadi ruang untuk berpikir, merancang langkah, lalu melawan dengan cara yang lebih cerdas. Beberapa hari setelah kejadian itu, anakku sering duduk bersamaku. Wajahnya selalu diliputi rasa bersalah. Bu, aku sungguh tidak tahu bagaimana bisa sebuta itu. Aku terlalu percaya pada istriku, sampai tidak melihat siapa yang benar-benar ada di sisiku. Aku menatapnya dengan penuh kasih. Nak, jangan salahkan dirimu terus. Kau hanya terjebak oleh cinta yang salah tempat. Itu wajar. Yang penting sekarang, kau sudah tahu siapa yang tulus padamu. Ia menunduk, lalu mencium tanganku. Air matanya jatuh membasahi kulit keriputku. Aku janji, Bu, mulai sekarang aku akan selalu berdiri di pihak ibu. Aku takkan biarkan siapapun lagi menyakiti ibu. Kata-kata itu membuat hatiku hangat. Aku tahu, anakku kini benar-benar bangun dari tidurnya. Ia telah belajar dari luka, sama sepertiku. Sementara itu, menantuku, ia seperti kehilangan arah. Setelah topengnya terbuka, ia tak lagi bisa berlaga anggun di depan orang. Para tetangga tahu cerita sebenarnya, anakku pun menjauhinya. Ia mencoba beberapa kali meminta maaf padaku, menangis di depan pintu, meratap. Tapi aku hanya menatapnya dingin. Maaf memang bisa diucapkan, kataku suatu kali, tapi luka yang kau buat tidak akan hilang begitu saja. Aku bukan orang yang menyimpan dendam, tapi jangan berharap aku akan melupakan pengkhianatanmu. Wajahnya hancur mendengar itu, dan aku membiarkannya merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Hidup mengajarkan bahwa setiap langkah jahat akan berbalik pada pemiliknya. Sejak hari itu, aku merasakan hidupku berubah. Jam 3 pagi yang dulu penuh ketakutan kini menjadi simbol titik balikku. Aku tidak lagi merasa sebagai korban. Aku adalah pemenang dari perang batin ini. Aku belajar bahwa tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuatan. Tidak perlu membalas dengan kekerasan untuk menang. Yang aku perlukan hanyalah kesabaran, kecerdikan, dan keberanian untuk bertahan. Aku juga sadar, harta benda yang mereka incar ternyata tidak lebih berharga dibandingkan harga diriku. Aku mungkin bisa kehilangan rumah, tanah, atau uang, tapi selama aku tidak kehilangan martabat, aku tetap kaya. Dan itulah yang tidak pernah mereka mengerti. Kini setiap kali aku duduk sendirian, aku selalu teringat pesan yang lahir dari luka ini. Jangan pernah meremehkan orang tua yang diam. Karena di balik diamnya, ada doa, ada pengalaman, ada kekuatan yang tidak terlihat. Keserakahan adalah racun. Sekuat apapun seseorang menutupi niat buruknya, cepat atau lambat akan tercium juga. Kebenaran selalu menemukan jalannya. Bahkan ketika disembunyikan di tengah malam, ia akan muncul terang benderang pada waktunya. Malam itu aku kembali tersenyum, menatap langit penuh bintang. Aku berbisik dalam hati, terima kasih, ya Allah, Engkau jadikan jam 3 pagi itu bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal yang baru. Aku sadar,
Titik balik bukan berarti hidupku kini tanpa cobaan. Tapi setidaknya aku tahu, aku sudah melewati badai paling besar. Aku tidak lagi sama. Aku adalah aku yang baru, lebih kuat, lebih tegar, dan lebih siap menghadapi apapun. Dan jika suatu saat ada orang lain yang mencoba meremehkanku lagi, aku akan ingat satu hal. Aku pernah dijatuhkan oleh orang terdekatku sendiri, tapi aku bisa bangkit. Jadi, tidak ada yang bisa menjatuhkanku lagi.